بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Kaum muslimin dan muslimah, para ikhwan dan akhwat sekalian, tau-tawaku kama tompa sarbatang koneka hadirin. Ini adalah merupakan malam yang ke berapa di bulan Dzulhijjah? Malam ke berapa zaman rahmatullah? 3 atau 4? Ya, walaupun ada perselisihan pendapat yang kuat di antara para ulama. Sebab satu sisi Nabi SAW mengatakan al-hajju Arafah. Rangkaian ibadah haji puncaknya adalah apa zaman rahmatullah? Yaumu Arafah. Sehingga kata para ulama tidak sah hajinya kalau tidak wukuf di Arafah. Oleh karenanya kaum muslimin yang sementara sakit, apakah di hotel maupun di rumah sakit, itu mereka kemudian digotong agar mereka bisa wukuf di Arafah, sehingga mereka sempurna ibadah hajinya. Sehingga banyak yang bertanya, Ustadz, kita puasa Arafah nanti hari apa? Karena terjadi perselisihan hari tanggal Indonesia dengan Arab Saudi. Arab Saudi tanggal 1 Dzulhijjah masuk hari apa? Hari apa zaman rahmatullah? Perhitungan hilal mereka, ru'yatul hilal mereka adalah hari Kamis. Sementara kita di Indonesia, setelah Kementerian Agama, melalui Kementerian Agama melakukan 2 perkara. Yang pertama hisab, kemudian ru'yatul hilal ditekankan lagi. Sehingga menjadi kesimpulan bagi kita di Indonesia, hari Jumat jatuh tanggal 1 Dzulhijjah. Maka banyak yang bertanya, kalau antum mengambil pendapat bahwasanya 9 Dzulhijjah berkaitan dengan wukuf Arafah, maka kalian berpuas pada wukuf di Indonesia. Tidak ada wukuf di Indonesia. Di mana orang wukuf? Di mana zaman rahmatullah? Di Padang Arafah. Baik. Kalau antum mengambil pendapat bahwasanya tidaklah seseorang itu wukuf di Arafah kecuali masuk pada penanggalan 9 Dzulhijjah, berarti dikembalikan matlak masing-masing, sehingga tidak ada masalah nanti kita berpuasa berselisih dengan Saudi Arabia. Tinggal yang mana antum ikut. Namun untuk taharrus, apa yang dimaksud dengan taharrus? Menjaga-jaga. Jangan sampai yang di sana benar, kita salah, maka tidak mengapa kata para ulama berpuasa 2 hari untuk menjaga-jaga. Jangan sampai kita melewatkan tanggal 9 Dzulhijjah. Terlepas daripada itu, zaman rahmatullah, persatuan sangat ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tercelanya perpecahan. Makanya ya, saya sering berdialog dengan teman-teman ormas. Andaikan setiap ormas itu diberikan kebebasan untuk menentukan kapan mereka Idul Fitri dan Idul Adha, maka sudah rusak tatanan
keberagamaan Islam di Indonesia. Sudah terbayang zaman rahmatullah. Ormas ini mengatakan hari raya ini seperti ini, tanggal ini. Ormas yang satu mengatakan ini dan ini. Maka ketahuilah dari zaman ke zaman, mulai dari Nabi SAW, para sahabatnya, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in, mereka berlebaran setelah ada momentum dan anjuran dari pemerintah kaum muslimin. Oleh karenanya para ulama membahas ada ibadah yang terkait dengan aturan pemerintah. Salah satunya adalah jihad. Jadi antu jihad kah? Tidak boleh semena-mena orang berjihad. Tidak boleh individu mengatakan ini jihad. Ormas mengatakan jihad. Tidak boleh. Zaman rahmatullah. Yang berhak menentukan jihad bahkan menjadi rangsi yang akan muncul di Indonesia. Yang ada adalah bom sana sini. Sebagaimana sebagian kelompok yang berpemahaman radikal. Oleh karenanya zaman rahmatullah, di hari-hari yang agung ini kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada, maka ucapkan dan lafazkan Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Coba renungkan kalimat ini zaman rahmatullah. Kalimat yang agung di hari yang agung, kalimat yang mulia di hari yang mulia. Karena Nabi SAW mengatakan afdalul ayyami fid dunya, bahwasanya hari yang paling mulia di dunia ini adalah hari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Bahkan sebagian para ulama berselisih pendapat yang mana lebih mulia, apakah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah lebih utama daripada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Maka kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan sesungguhnya hari yang paling mulia, pagi hari yang paling mulia sampai menuju maghrib, maka yang paling mulia adalah 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Adapun malam-malamnya yang paling mulia, dan tidak ada kemuliaan yang Allah berikan di malam tersebut kecuali 10 terakhir di bulan Ramadan, sehingga tidak ada hadis yang kontradiktif dalam perkara ini. Jadi kalau 10 Dzulhijjah yang mulia adalah siang harinya. Adapun di malam Ramadan, 10 terakhir Ramadan, maka yang mulia adalah di malam harinya. Maka di 10 pertama di bulan Dzulhijjah zaman rahmatullah, kita dianjurkan untuk memperbaiki tauhid kita kepada Allah. Kita diperintahkan untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan Allahu Akbar. Hanyalah Allah yang maha besar. Karena terkadang di dalam diri kita ini ada kesyirikan. Karena di dalam diri kita ini masih membesarkan kemuliaan-kemuliaan yang bersifat dunia. Kadang kita mengagumkan rumah kita. Nah, karena tu mangkasar karena tampuang ibalana. Dia memahkan rumahnya, mempertuhankan rumahnya. Sebagian orang bermegah-megahan dengan apa yang dia miliki. Dia menjadikan dunia sesuatu yang besar di dalam dirinya. Inilah kenapa kata para ulama, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah sangat agung. Karena manusia pada saat itu membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, zaman rahmatullah, kenapa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah begitu agung kepada kita? Terkumpul di dalamnya ibadah-ibadah besar. Terkumpul di dalam ibadah tersebut dalam 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, kata para ulama, hampir semua rukun Islam itu terkumpul di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah yang tidak terkumpul di hari-hari yang lainnya. Karena tidak ada rangkaian ibadah haji kecuali di bulan Dzulhijjah. Bahkan kalau ada puasa juga ada puasa yang utama di 9 Dzulhijjah. Bahkan dianjurkan kita kemudian bersedekah nanti yaumun nahar. Apalagi zaman rahmatullah, syahadat. Setiap kali orang mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Dipermantap lagi tauhid, dipertajam lagi keesaan kepada Allah, ditanamkan di dalam diri kita, benak kita,
bahwasanya tidak ada yang berhak kita ibadahi kecuali Allah. Tidak ada sesuatu yang kita muliakan, yang kita besarkan kecuali Allah. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan di dunia ini kecuali kita berjumpa di hadapan Allah nanti dalam keadaan membawa dosa syirik. Inilah zaman rahmat Allah. Coba renungkan betapa indahnya, betapa agungnya, betapa mulianya agama Islam, agama tauhid yang dibangun di atas tauhid kepada Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada yang berhak kita agungkan, tidak ada yang berhak kita muliakan, kita besarkan kecuali kita agungkan dan besarkan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahmat Allah. Kita lanjutkan pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, menapak tilas perjalanan kehidupan Nabi alaihi salatu wassalam. Namun sebelum saya membahas atau kita membahas dalam kitab ini, maka saya terlebih dahulu ingin menjelaskan jamaah rahmatullah kepada kita semuanya negeri tandus yang sampai detik ini menjadi magnet bagi kaum muslimin di seluruh dunia, yaitu negeri Arab Saudi. Dan kadang kita mengatakan negeri Arab. Mungkin di antara kita ada yang belum tahu apa artinya Arab itu. Bahkan tidak sedikit di antara manusia merendahkan bangsa Arab dengan berbagai macam gelar, di antaranya kadrun. Seorang muslim tidak boleh menjelekkan, menghinakan, merendahkan, menghina, apatah lagi negeri tersebut adalah negeri yang paling makmur dan negeri yang paling berkah di dunia ini. Ketahuilah jamaah rahmatullah, 3 negeri yang kelak tidak akan pernah diinjakkan kaki oleh Dajjal. Apa itu? Palestina, kemudian Masjid Nabawi, dan Masjidil Haram. Kemuliaan 3 masjid ini disebutkan oleh Allah dalam Quran dan disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam di dalam hadisnya. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam melarang kita untuk tidak melakukan perjalanan jauh kecuali 3 masjid ini. La tashuddu rihal illa ila 3 masajid. Tidak boleh seseorang itu berpayah-payahan, mengeluarkan hartanya, mengeluarkan tenaganya, meninggalkan istrinya, meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan amanahnya untuk mengadakan perjalanan jauh kecuali 3 masjid saja. Tinggalkan keluarganya, keluar berhari-hari, berbulan-bulan untuk berdakwah. Padahal dakwah ini fardu kifayah. Hukum asalnya adalah fardu kifayah. Dan tidak boleh berdakwah kecuali mereka yang berilmu. Tidak boleh kita meninggalkan keluarga kita dengan alasan berdakwah sehingga menelantarkan istri dan anak kita. Sangat berbahaya jamaah rahmatullah. Meninggalkan istri dan anak, tidak ada yang menjaga mereka, tidak ada mengayomi mereka, tidak ada yang menafkahi mereka, tidak ada yang mendidik mereka. Maka persoalan dakwah diberikan kepada orang yang berilmu, diberikan kepada orang yang paham. Karena Nabi SAW mengatakan, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dariku walaupun 1 ayat. Maksudnya adalah kalian pahami betul apa yang kalian sampaikan. Dan ketahuilah jamaah rahmatullah, dakwah yang paling utama ketika kita berdakwah adalah mendakwakan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini penting. Karena sebagian orang berbicara agama tanpa ilmu, dan ini hukumnya haram jamaah rahmatullah. Maka asal kata Arab itu, kalau kita terjemahkan, maka makna Arab adalah tanah tandus yang tidak memiliki air. Itu makna bahasa Arab. Jadi kalau kita mungkin disebutkan apa itu makna Arab, arti Arab. Jadi makna Arab kata para ulama, dia adalah merupakan negeri yang sangat tandus, negeri padang pasir yang kalau kita mencari air susah untuk mendapatkan air tersebut. Dan lihat jamaah rahmatullah, ada kisah yang menarik
ketika Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa istrinya. Siapa itu istrinya? Karena Ibrahim menikahi dua wanita. Yang pertama adalah Siti Sarah. Jadi Siti ini zaman rahmatullah, konon katanya berasal dari kata sayyidah, yang kemudian orang Melayu tidak mampu menyebut kata sayyidah, susah bagi mereka, sehingga untuk menyebutkan sayyidah mereka ucapkan dengan Siti. Itu konon katanya Arab Melayu. Baik, zaman rahmatullah, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam itu menikahi dua wanita. Yang pertama adalah Sayyidah Sarah, kemudian yang kedua adalah Sayyidah siapa? Hajar radhiyallahu taala anhum wa alaihimussalam. Baik, singkat cerita zaman rahmatullah, karena Siti Sarah ini lama tidak memiliki anak, maka kemudian Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam diberikan kesempatan dan peluang untuk menikahi Siti Hajar. Dan lahir dari Siti Hajar Nabi siapa? Ismail alaihissalatu wassalam. Setelah 13 tahun kemudian umur Nabi Ismail, maka lahirlah saudara Nabi Ismail, yaitu Nabi siapa? Nabi Ishak. Jadi Ishak ini nanti urutannya muncul Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Sedangkan dari turunan Nabi Ismail maka muncullah siapa dia? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ketahuilah zaman rahmatullah, asal negeri Nabi Ibrahim adalah di Irak, dan beliau diutus pada kaum yang disebut dengan kaum Ur. Dan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ini ada beberapa negara yang pernah beliau singgahi, di antaranya Palestina, kemudian di Irak dan wilayah-wilayah yang lainnya. Hingga kemudian Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam untuk membawa istrinya Hajar, begitu pula dengan anaknya yang masih menyusui, ke Hijaz, atau yang disebut dengan apa zaman rahmatullah? Hijaz. Kemudian apalagi terkenal namanya Madinah An-Nabawiyah, Madinah Al-Munawwarah. Apa zaman rahmatullah? Ini kurang maklumat ini. Harus baca banyak sejarah perjalanan Nabi alaihissalatu wassalam. Baik. Di antara nama Madinah Munawwarah adalah Hijaz. Yang kemudian kata ahli sejarah disebutkan dalam kitab ini Ar-Rahiqul Makhtum, ketika Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam sudah sampai di Hijaz atau yang sekarang di Makkah, maka beberapa saat kemudian Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam meninggalkan istri dan anaknya dengan bekal yang seadanya. Dan kemudian setelah beberapa saat Nabi Ibrahim kembali ke pelananya atau kepada hewan tunggangannya. Ketika Siti Hajar melihat suaminya ini akan pergi lagi meninggalkan mereka, maka kemudian Siti Hajar berteriak kepada suaminya, "Mau kemana engkau wahai suamiku? Apakah engkau akan meninggalkan kami di sebuah tempat yang sangat tandus, tempat yang tidak bertuan, tempat yang tidak memiliki air, tempat yang tidak ada tanamannya?" Coba lihat zaman rahmatullah. Saya ingin akan menyampaikan kepada antum semuanya bagaimana rahasia ilahi. Ketika seseorang berada di puncak kesabaran, maka terkadang disitulah Allah membuka pintu banyak keberkahan. Coba lihat zaman rahmatullah, Hijaz dahulu, negeri Arab Saudi, adalah merupakan negeri yang sangat tandus. Tidak ada orang yang bisa tinggal pada negeri tersebut. Tidak ada tanaman yang muncul, tidak ada sumber air. Maka ketika Hajar mengetahui bahwasanya dia akan ditinggalkan suaminya karena perintah Allah, maka Hajar kemudian mengatakan, "Wahai suamiku, apakah ini perintah Allah untukmu agar engkau meninggalkan kami di sebuah tempat ini?" Maka kata Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang hanya bisa berkaca-kaca matanya. Coba lihat zaman rahmatullah, tak kala Nabi Ibrahim mendambakan lama
yang namanya keturunan Ismail alaihissalatu wassalam, seketika juga Allah menguji Ibrahim agar meletakkan anaknya di negeri Hijaz yang tidak bertuan dan tidak bertanaman, untuk kemudian menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala kembali menuju Irak. Bisa bayangkan antum zaman rahmat Allah, meninggalkan istri dan anak yang tercinta di negeri yang tandus. Maka ketika Hajar mengetahui bahwasanya Allah yang memerintahkan Ibrahim agar meninggalkan dia di negeri Hijaz tersebut, maka apa kata Hajar? Perhatikan zaman rahmat Allah, sesungguhnya Allah tidak akan pernah menyiakan kami. Lihat zaman rahmat Allah, kalimat yang seharusnya muncul di dalam benak kita ketika antum hijrah. Antum banyak mendapatkan ujian. Yang mungkin antum pernah kerja di bank, yang mungkin antum pernah bermain-main dengan uang ratusan juta rupiah, proyek-proyek korupsi, kemudian antum tinggalkan, antum hijrah di jalan Allah. Antum kemudian meninggalkan kemewahan yang berbau haram, yang berbau riba. Kemudian antum merasakan hidup antum melarat. Tidak sedikit manusia yang mencibir antum, tidak sedikit manusia yang menghina antum, tidak sedikit manusia mengatakan tolong kamu meninggalkan pekerjaanmu dulu untuk hidup melarat. Namun ketika antum bersabar, ketahuilah Allah tidak akan pernah menyanyiakan antum. Antum tidak akan pernah dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab siapa yang meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, maka Allah akan mengganti yang terbaik. Jangan pernah khawatir zaman rahmat Allah. Lihat, tak kala Ibrahim pelan tapi pasti dia meninggalkan istri dan anaknya. Maka subhanallah, tidak ada harapan kecuali Nabi Ibrahim berdoa dan doanya luar biasa. Coba simak zaman rahmat Allah. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam? Rabbana, wahai Tuhan kami. Mungkin kalimat ini kalimat enteng zaman rahmat Allah, tapi coba dalam, wahai Tuhan kami. Inilah kenapa Nabi Ibrahim dikatakan bapaknya ahlu tauhid, penghulunya orang yang bertauhid kepada Allah. Sebab Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika dia mendapatkan hidayah Islam, ketika dia mendapatkan bahwasanya yang menciptakan langit dan bumi dialah Allah, maka kalimatnya tidak pernah terlepas dari kata Rabbana, wahai Tuhan kami. Kata Rabb zaman rahmatullah adalah kalimat yang sangat luas maknanya. Kata para ulama, Rabb itu sangat luas maknanya. Di antara maknanya kata Rabb, wahai yang menciptakan kami. Ketika antum mengatakan Rabbana, wahai Tuhan kami, maka kita sama hanya wahai yang menciptakan dan menghidupkan kami, wahai yang memberikan kami rezeki, wahai yang mengatur kami, wahai yang menghidupi semuanya makhluk hidup. Kata Rabbana sangat luas zaman rahmatullah. Inilah indahnya kalimat-kalimat zikir yang kita lantunkan setiap harinya. Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, dan banyak kalimat-kalimat yang lainnya zaman rahmatullah yang menunjukkan sesungguhnya mereka innalladzina qalu rabbuna Allah Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadi ghairi dzi sar'in inda baitikal muharram. Wahai Rabb kami, sesungguhnya saya menempatkan keluargaku, meninggalkan keluargaku di sebuah lembah yang tidak memiliki tanaman di sisi rumahmu, yaitu Baitul Haram. Dan inilah seharusnya kita tanamkan dalam diri kita zaman rahmatullah. Apapun masalah yang kita jalani, sehebat apapun problematika hidup yang kita lalui, maka jangan pernah kita kehilangan Rabbul Alamin. Mungkin kita kehilangan rumah mewah kita, mungkin kita kehilangan pekerjaan yang kita cintai, mungkin kita kehilangan yang kita sayangi, tapi jangan pernah kehilangan Rabbul Alamin. Ketika Ibrahim meninggalkan orang yang dia cintai, ketika Ibrahim meninggalkan anak yang selama ini dia dambakan, maka tidak ada kalimat yang paling indah
Tidak ada harapan yang terbesar Nabi Ibrahim kecuali Ibrahim meninggalkan untuk keluarganya yaitu penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah jamaah rahmatullah, sebaik-baik penjagaan bagi seorang hamba dialah Allah Subhanahu wa taala. Maka dikembalikan kepada tauhid jamaah rahmatullah. Maka singkat cerita jamaah rahmatullah, di negeri yang tandus ini, negeri padang pasir, negeri yang tidak pernah kita bayangkan bisa menjadi negeri yang paling makmur. Antum tahu tidak? Orang yang tidak punya pekerjaan di Saudi, artinya mereka yang tidak memiliki pekerjaan, itu ditanggung oleh negara mereka. Bahkan zaman rahmatullah, para warga negara Arab Saudi itu diberikan uang tiap bulannya oleh pemerintah mereka itu 3 juta per bulan. 3 juta per bulan. Kemudian pendidikan mereka gratis. Coba lihat anak-anak kita, saudara-saudara kita yang kuliah di sana, Masya Allah, mereka makmur dibandingkan dengan negeri-negeri yang lainnya. Mungkin di Sudan, kalau di Sudan kita kuliah, ya kadang teman saya mengatakan di Sudan itu dua musim saja, musim panas dan panas sekali. Jadi kadang kata teman-teman itu, orang putih ke Sudan itu kadang dia akan berubah warna kulitnya, karena memang perjuangan mereka belajar. Jadi kalau ada ustadz-ustadz yang betul-betul dari Sudan, dari negeri Afrika, dari Yaman, benar-benar mereka belajar, itu betul-betul mereka tidak main-main ketika mereka belajar. Ya berbeda halnya kalau di Saudi itu, Masya Allah, mendapatkan fasilitas yang diberikan oleh Raja Arab Saudi kepada penuntut ilmu, dimuliakan mereka. Mereka mendapatkan 3 juta per bulan, kemudian mendapatkan uang belanja kitab, kemudian mereka dimudahkan untuk membeli makanan, kemudian mereka bisa umroh, kemudian mereka bisa haji, luar biasa. Bahkan beberapa saudara-saudara kita itu dipanggil khusus oleh negeri Arab Saudi untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Jadi kalau ada tuduhan-tuduhan negeri Wahabi, ya coba lihat zaman rahmatullah, betapa luar biasanya negeri Arab Saudi itu. Kurang apa mereka? Ketika mereka membantu negara Indonesia, kita mungkin masih ingat dengan tragedi tsunami yang pernah di Aceh. Itu luar biasa bantuan dari Arab Saudi. Memberikan bantuan cuma-cuma, bukan utang. Memfasilitasi warga negara Indonesia, membangun rumah mereka, memberikan bantuan sanak famili yang terkena musibah tersebut. Luar biasa zaman rahmatullah. Jadi kalau ada yang menyebut-nyebut negeri Arab Saudi negara yang Wahabi, negeri radikal, itu adalah perkataan dusta. Bagaimana mungkin Allah memberikan amanah kepada negeri yang kalau dikatakan radikal kepada negeri yang mulia? Tidakkah mungkin zaman rahmatullah? Bahkan dikatakan sebagian orang, sejelek-jeleknya orang Arab masih melaksanakan solat. Coba melihat zaman rahmatullah. Ketika panggilan solat, walaupun mungkin mereka sibuk berdagang, mereka meninggalkan tempat-tempat dagangan mereka. Mereka walaupun mungkin ada yang akhlaknya kurang bagus dan sebagainya, tetap mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan negeri yang penuh dengan berkat tersebut. Maka ketika Hajar alaihissalatu wassalam ini kehabisan bekal zaman rahmatullah, maka Hajar pun bersedih karena bahan makanan yang dia harus berikan makanan kepada anaknya itu sudah habis. Sehingga dikenallah antara sa'i. Apa artinya sa'i? Berjarang atau berlari-lari kecil. Antara apa zaman rahmatullah? Safa dengan Marwa. Gunung Safa dengan gunung Marwa. Dahulu mungkin orang tua ketika mereka melaksanakan ibadah haji, gunung Safa dengan Marwa itu begini modelnya, nanjak. Kemudian dikikis untuk mempermudah. Masya Allah, sekarang luar biasa. Semua fasilitas yang diberikan kaum muslimin untuk ibadah haji luar biasa. Tidak bisa berjalan karena mungkin renta, tua, atau mungkin ada penyakit, masih bisa menggunakan kursi roda atau menggunakan alat transportasi yang lainnya. Luar biasa zaman rahmatullah. Maka Hajar alaihissalatu wassalam, ketika beliau mencari sumber air untuk memberi minum Ismail alaihissalatu wassalam yang menangis kehausan, maka dia pun berusaha untuk lari-lari kecil. Coba lihat zaman rahmatullah, kalau ada akhwat, kalau ada ummahat, maka belajarlah dari bagaimana kesabaran Hajar alaihissalatu wassalam. Bagaimana menjadi seorang wanita muslimah. Jangan sering mengeluh, jangan sering berkeluh kesah. Ada masalah dengan suami, status update. Update di status.
Jangan zaman rahmat Allah. Kalau ada masalah, mengadulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat ajar alaihi salatu wassalam. Keimanan beliau ketika ditinggalkan oleh suaminya, tidak dikasih uang, tapi hanya diberi bekal sedikit. Karena Ibrahim yakin yang menanggungnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Diuji mereka. Satu keluarga diuji dengan kesabaran yang sangat luar biasa. Dan tak kala mencari sumber air tidak ada, maka Hajar berusaha mencarinya. Antara Safa dengan Marwah sebanyak berapa kali? Berapa kali zaman rahmatullah? 7 kali. Inilah rangkaian sa'i antara Safa dan Marwah kita lakukan bolak-balik itu sebanyak 7 kali. Dan ketika zaman rahmatullah di puncak usaha, perhatikan. Ketika Allah memberi makan Maryam dalam keadaan hamil besar, maka apa kata Allah kepada Maryam? Uzzi, goncangkan pohon kurma. Secara akal tidak mungkin wanita lemah yang mengandung, yang menggoncangkan pohon kurma. Kemudian Hajar ketika mencari makanan, setelah itu 7 kali baru Allah munculkan air Zam-Zam. Pelajaran buat kita semua dalam hidup, jangan hanya berpangku tangan. Harus ada usaha. Mau masuk surga dengan ngorok-ngorok di rumah, tidak akan bisa. Mau masuk surga dengan berkhayal di rumah, Masya Allah, kalau nanti saya masuk surga, saya akan menikahi 2 bidadari. Yang kata Nabi SAW sangat putih, sangat cantik. Andaikan kecantikan semua wanita ini disatukan, digabungkan untuk menyamai kecantikan bidadari dalam surga, maka tidak ada bandingannya wanita yang ada di dunia. Berkhayal bisa berjumpa dengan Nabi SAW dalam surganya, sementara anda menghina sunnahnya. Berharap bisa masuk surga, sementara anda melakukan kesyirikan. Berharap masuk surga, solat tarawih kadang dipesan pada Pak Imam, Pak Imam jangan lama-lama. Banyak orang tua di belakang, padahal dia yang capek. Berharap masuk surga dengan mengejar dunia, berharap masuk surga dengan mengedepankan dunia. Demi Allah, zaman rahmat Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Hanyalah orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kata Allah, kami akan berikan mereka jalan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak akan mungkin zaman rahmat Allah. Lihat para sahabat, ketika mereka dikabar gembirakan dengan surga, maka mereka pun menghunuskan pedang-pedang mereka. Mereka pun meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Mereka meninggalkan tempat-tempat kelahiran mereka. Mereka meninggalkan rumah-rumah mewah mereka. Meninggalkan semua apa yang mereka miliki. Mus'ab ibnu Umair diantaranya, pemuda yang tampan ketika berada di Mekah. Namun ketika hijrah dilantungkan, ketika hijrah telah dikomandangkan, mereka pun meninggalkan orang tuanya, meninggalkan semua fasilitasnya untuk menuju panggilan Allah dan Rasulnya di kota Madinah. Lihat zaman rahmat Allah. Inilah kenapa orang-orang soleh setiap zaman itu begitu harum nama-nama mereka, begitu mulia kedudukan mereka, karena mereka adalah orang yang mengejar akhirat dan menjual dunia-dunia mereka. Tidak sama dengan kita menjual akhirat-akhirat kita untuk mendapatkan dunia-dunia kita. Dan Nabi SAW menyampaikan kepada kita, la ya'tiyannan nasu, akan datang zaman ini, zaman rahmat Allah, manusia yang tidak lagi pandang bulu bagaimana mereka mendapatkan harta mereka. Amin halal, amin haram. Apakah dengan cara yang halal maupun dengan haram. Menipu, apalagi korupsi, berbagai macam zaman rahmat Allah. Dan ketahuilah banyak pedagang hari ini melakukan riba, ngutang riba. Banyak pedagang yang melakukan kezaliman, banyak pedagang yang melakukan goror. Ketahuilah zaman rahmat Allah, saya kasih kaidah buat antum. Semua jenis perdagangan yang kita jalankan, kalau ada di antara 3 ini, maka hukumnya haram. Semua muamalah yang kita lakukan yang berkaitan dengan harta tersebut, kalau ada 3 di antara 1 ini, maka hukumnya haram. Yang pertama riba. Jadi kalau perdagangan tak berkaitan dengan riba, muamalah tak ada yang berkaitan riba, maka semua keuntungannya haram. Kemudian yang kedua, zaman rahmat Allah, kalau kita melakukan perdagangan, kita melakukan proyek, melakukan pekerjaan dengan saudara kita, dan kemudian kita zalimi dia, kita ambil haknya, kita curangi dia, maka apa yang kita dapatkan itu hukumnya haram zaman rahmat Allah. Kemudian yang ketiga, tidak boleh goror,
Tidak boleh ada di dalamnya kecurangan-kecurangan yang kita lakukan. Kadang-kadang kita curang, kadang-kadang kita culas, kadang-kadang kita menipu saudara kita. Maka jangan rahmat Allah. 3 perkara tidak boleh ada pada jual beli kita. Yang pertama riba, yang kedua kezaliman, yang kedua gharar. Kalau lepas dari perkara ini, maka insya-Allah perdagangan kita halal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan jamaah rahmat Allah. Para ulama kemudian memberikan kepada kita beberapa pelajaran yang sangat penting berkaitan dengan tanah tandus ini. Kata para ulama bahwasanya keluarga yang sakinah mawaddah itu adalah manakala dibangun di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah bermimpi kita bisa mendapatkan ketenangan dalam rumah tangga. Jangan pernah kita bermimpi kita bahagia dengan istri kita. Jangan pernah bermimpi kita mendapatkan keberkahan di dalam rumah tangga kita manakala ada di antara rumah tangga kita yang hidup di atas maksiat demi maksiat. Yang kemudian suami meninggalkan salat. Ada di antara suami yang meninggalkan salat, istrinya rajin salat. Ada suami yang mendatangkan nafkah buat istri dan anaknya dengan benda yang haram. Ada istri yang di rumah bermain serong. Ada istri di rumah yang sibuk dengan medsos, tidak masak. Ya kadang juga ini istri juga menjadi pelajaran buat antunna semuanya. Ada istri yang sibuk menggibah di medsos. Ada istri yang sibuk mengupdate status suaminya setiap hari. Na'udzubillahi min dalik. Tidak boleh jamaah rahmat Allah. Suatu ketika Nabi Ibrahim bertahun-tahun dia meninggalkan Ismail sampai kemudian Hajar meninggal. Maka Ibrahim kembali ke Hijaz, ke kota Mekah. Dan kemudian ketika Nabi Ibrahim mencari anaknya di mana rumahnya Ismail, maka dia mendapatkan rumahnya. Dan kemudian dia memberi salam. Dan kemudian dia mengetuk pintu dan bertanya, apakah ada namanya Ismail di sini? Maka wanita yang kemudian ada dalam rumahnya, yaitu istrinya Ismail alaihissalam, dia mengatakan, sungguh suami saya sementara keluar. Maka kemudian Ibrahim mengatakan, bagaimana kehidupan keluarga kalian di sini? Maka istrinya ini mengatakan, sungguh kehidupan kami susah. Kadang kami makan, kami tidak makan. Kehidupan kami ini sangat pelik. Kehidupan kami begini dan begitu. Apa kata Ibrahim kepada pesannya wanita ini? Kalau datang suamimu, suruh ganti apa? Suruh ganti tiangnya, pintu rumah ini. Kemudian datanglah Ismail alaihissalam, yang kemudian istrinya menceritakan, mengatakan tadi ada orang yang datang kepadamu untuk mencarimu. Dan kemudian pesannya orang tersebut, kalau kamu datang agar mengganti tiang pintu rumah. Apa maksudnya jamaah rahmat Allah? Agar Nabi Ismail alaihissalam menceraikan apanya? Istrinya. Bukan berarti kalau suka berkeluh kesah istri tak ceraikan, jangan jamaah rahmat Allah. Bukan seperti itu maksudnya. Artinya apa jamaah rahmat Allah? Tidak baik istri itu banyak berkeluh kesah. Tidak baik istri itu suka curhat dengan orang lain dengan perihal kehidupan rumah tangganya. Jangan jamaah rahmat Allah. Jadi wanita, sebaik-baik wanita adalah mereka yang senantiasa menjaga kehormatan suaminya. Sebaik-baik wanita adalah mereka yang menjaga rahasia kehidupan romantisnya atau kehidupan yang penuh masalah di dalam rumah tangganya. Sebaik-baik wanita adalah mereka yang menjaga aib-aib suaminya. Dan jangan suka berkeluh kesah. Jangan kemudian suka mengadu. Jangan kemudian suka berkeluh kesah dengan perkara-perkara yang tidak perlu dikeluh kesahkan. Bersabar ki. Bersabar jamaah rahmat Allah. Seperti Hajar alaihissalam, ketika kemudian Hajar ini ditempatkan di negeri yang tandus, maka dia pun bersabar dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepadanya. Kemudian jamaah rahmat Allah, pelajaran yang bisa kita sampaikan dari negeri yang tandus ini adalah keberkahannya orang-orang beriman. Lihat jamaah rahmat Allah. Mungkin kita mengatakan Indonesia lebih subur dari negeri Arab Saudi, tidak dipungkiri itu. Kurang apa di Indonesia ini? Bahkan kalau orang Arab itu ke Indonesia, mereka mengatakan Indonesia ini adalah surganya dunia. Karena apa yang kita tanam di Indonesia ini bisa tumbuh. Kita tanam batang saja itu ada buahnya. Luar biasa Indonesia ini, subur. Kita mau cari apa di Indonesia? Sapi ada. Tanamannya hijau, gunungnya hijau, sungainya banyak, lautnya luas.
Kurang apa dengan negeri Arab Saudi? Yang kurang adalah kurang keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keberkahan negeri Arab Saudi itu adalah emas hitam mereka yang ada di perut bumi mereka. Kemudian Allah keluarkan dari perut bumi Arab Saudi yang tandus sebuah air yang paling tinggi mineralnya, yaitu adalah air Zam-Zam. Paling tinggi mineralnya zaman rahmatullah. Peneliti pernah melakukan eksperimen. Mereka ingin mengatakan kayaknya air Zam-Zam ini pasti ada surutnya. Mereka ingin berusaha apa? Mengeringkan air Zam-Zam. Mereka kemudian hisap. Antum bisa bayangkan ribuan, berapa biasa jamaah haji yang berkumpul di Saudi Arabia setiap tahunnya zaman rahmatullah. Berapa jumlahnya? Ada yang bisa hitung? Itu berapa? Mendapat jutaan atau tidak? Sampai ya zaman rahmatullah, jutaan kaum muslimin meminum air Zam-Zam, dikuras air Zam-Zam, bukan 1-2 kali, mungkin beberapa saat mereka minum air Zam-Zam, dikuras terus, tidak habis-habis. Inilah keberkahannya zaman rahmatullah. Ketika orang beriman itu berjalan di atas keimanan yang mantap. Ini pelajaran buat kita semuanya. Jangan pernah meragukan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah zaman rahmatullah mungkin panggilan solat, hayya ala sholah, sementara kita masih sibuk dengan proyek kita, sementara kita masih sibuk dengan pekerjaan kita, diperhadapkan dengan uang dunia, diperhadapkan dengan panggilan solat. Ya kadang kita mengatakan sebentar bisa solat, sebentar saya wudu, sebentar saya memenuhi panggilan Allah. Lihat zaman rahmatullah. Tapi ada pun orang beriman, dia yakin bahwasanya solat adalah pintu keberkahan, bahwasanya solat adalah pintu rezeki, bahwasanya ketika saya menghadapkan diri saya kepada Allah, maka hidup saya akan menjadi lebih baik. Oleh karenanya nasihat para ulama, kalau anda mau sehat, rajin jalan kaki. Kunci kesehatan itu adalah rajin jalan kaki. Kemudian kunci keberkahan hidup manusia ada pada solat zaman rahmatullah. Jadi mungkin di antara saudara kita ada yang mengeluhkan rezekinya kadang begitu-begitu saja, kadang berusaha, kadang bangkrut, tidak pernah nakana tumangkasa rakatena naga palinona, susah mendapatkan kehidupannya karena boleh jadi dia menyanyiakan solat, karena dia mungkin menyepelekan solat, karena dia mungkin lupa dengan perintah-perintah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah zaman rahmatullah, Allah memuncurkan air Zam-Zam dari kaki Ismail alaihissalatu wassalam yang sampai detik ini sudah ribuan tahun, walaupun pernah tertutup di zamannya kakeknya Nabi alaihissalatu wassalam kalau tidak salah, sehingga kemudian Allah mimpikan kakeknya Nabi alaihissalatu wassalam tempatnya air Zam-Zam tersebut, kemudian digali kembali dan didapatkan kembali air Zam-Zam tersebut, karena rentetannya sangat jauh dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dan seterusnya. Maka inilah zaman rahmatullah, bagaimana kemuliaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya yang senantiasa taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terakhir zaman rahmatullah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, bahwasanya saya ingin tekankan sekali lagi zaman rahmatullah, hari-hari ke depannya tinggal beberapa hari kita kemudian memasuki Idul Adha, maka segerakan untuk menyiapkan hewan kurban. Ini sudah berapa hewan kurban? Sudah tersedia Pak Ustaz? Sudah berapa? Berapa? 12. Alhamdulillah. Ketahuilah zaman rahmatullah, kata para ulama, kenapa Yaumun Nahar itu tidak ada ibadah yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melainkan Iraq Dam, karena ditekankan pada hari kurban itu dan ayamun tasyrik setelahnya untuk kita berbagi zaman rahmatullah, berbagi hewan kurban. Mungkin saudara-saudara kita yang fakir dan miskin jarang makan daging, jarang menggunakan uangnya untuk bisa berbelanja karena pas-pasan. Maka kita yang memiliki kemampuan berkurban, bahkan disebutkan orang-orang soleh sebelum kita, saking inginnya mereka berkurban, kemudian mereka berutang. Tapi jangan kita berutang dan kita khawatirkan jangan sampai kita tidak bisa bayar, tidak boleh juga. Kata para ulama, terjadi perselisihan di antara para ulama, apakah kurban ini wajib atau tidak. Namun kalau kita lihat ya apa yang disampaikan oleh para ulama, jumhur para ulama,
bahwasanya berkurban itu adalah sunnah muakkadah. Bahkan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan tidak ada keringanan bagi orang yang mampu untuk tidak berkurban. Tidak ada keringanan baginya. Walaupun ya Nabi SAW mengatakan man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqribanna musallana. Siapa yang mendapatkan keluasan untuk berkurban namun dia tidak berkurban, maka jangan dia mendekati tempat solat kami. Ini dua tafsirannya, apakah tempat solat Idul Adha atau masjid. Namun jumhur para ulama mengatakan hadis ini tidak menunjukkan wajibnya. Karena andaikan wajib zaman rahmatullah, maka Nabi SAW melalui lisan beliau akan mengancam orang yang tidak berkurban dengan ancaman yang berat, yaitu dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan disia-siakan zaman rahmatullah nanti di Yaumun Nahar dan Ayyamut Tasyrik untuk kita berkorban. Kalau kita mau berkorban yang kambing 1 ekor, kemudian kita bagi-bagi dengan 3 pembagian, 1 dihadiahkan, kemudian yang kedua disedekahkan, dan untuk bagian kita 1/3. Maka sahibul kurban punya hak. Jadi anda yang panitia kurban, jangan menyia-nyiakan 3 hak ini. Ini perlu saya tekankan. Jangan jadi panitia kurban itu adalah amanah. Jangan sampai anda berdosa dengan tidak membawa amanah ini. Jadi kurban itu 3.